Pemirsa, apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 28 Maret. Seiring pengaruh tiupan angin barat daya, pihak CWA telah memberikan peringatan suhu panas di 4 kota dan kabupaten di kawasan Tainan dan Taitung. Di Taitung sendiri bahkan terjadi angin fon. Namun akibat pengaruh angin monsun timur laut, suhu di beberapa kawasan pada hari ini akan berubah menjadi dingin, khususnya kawasan utara yang akan sangat kentara. Suhu di kawasan Taipei Raya akan turun drastis per tanggal 28, sedangkan wilayah sentral dan selatan baru akan mengalami perubahan suhu kentara tanggal 29. Walau angin monsun timur laut melemah dan suhu akan naik mulai festival Qingming tanggal 4 April, seiring meningkatnya kadar kelembapan, curah hujan sporadis jangka pendek berpeluang turun di pegunungan wilayah utara, timur, sentral, dan selatan. 未来一周的天气最主要的特征就是又转冷，而且在周末到周一的这段期间，而且还会转湿哦，特别是在中部以北跟东半部地区。 Namun seiring suhu tinggi, angin fon yang membawa pasir juga muncul di Taitung. Pasir dan debu di dasar sungai tertiup ke kota membuat jarak pandang menjadi buruk. Warga juga memakai masker. 今年第一次哦，哇，很严重哎。刮南风。对啊，分风了哦，很热。对呀，对呀。 Tanggal 27, CWA juga mengeluarkan peringatan suhu tinggi bersinyal kuning untuk wilayah selatan. Dalam hal kualitas udara, wilayah utara juga menghadap arah mata angin. Polutan mudah terakumulasi sehingga sinyal peringatan oranye sempat menyala untuk sementara waktu. Kementerian Lingkungan Hidup juga mengingatkan kalangan sensitif untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Informasi intelijen yang diterima oleh polisi terkait seorang PMA asal Vietnam dengan julukan nama Asyang diduga memiliki senapan. Pihak kepolisian pun segera menelusuri petunjuk yang ada, di mana Asyang berhasil ditemukan tatkala tengah berbelanja di sebuah toko kelontong Vietnam. Polisi juga berhasil menemukan senjata api yang disembunyikan di dalam kebun dan menyita sebuah senapan rakitan di lokasi. Polisi mengikuti PMA asal Vietnam memasuki kawasan kebun yang lebih mendalam dan berhasil menemukan senapan rakitan yang tersimpan di dalam tanah. Tersangka yang dijuluki Asyang adalah PMA Vietnam yang tinggal di Taiwan melebihi batas waktu dengan mengandalkan pekerjaan sementara. Sebelumnya, ia membeli sepeda motor dari seorang pria yang juga berasal dari kampung halamannya. Tanpa diduga, dalam kotak bagasi motor ditemukan sebuah senapan. Dengan $20.000 Taiwan, Asyang membeli sepeda motor beserta isinya. Aparat kepolisian usai menerima informasi tersebut berhasil menangkap Asyang yang tengah berbelanja di toko kelontong Vietnam dan menemukan senapan yang tersembunyi di kebun. Kini senapan tengah diidentifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah membawa dampak yang mematikan dan Asyang juga akan dituntut sesuai hukum yang berlaku. Belakangan ini, banyak warga yang berkunjung ke Jepang dan Korea untuk menikmati keindahan bunga sakura. Namun sebenarnya di Taiwan juga memiliki beberapa spot wisata khusus untuk menikmati keindahan bunga sakura. Salah satu contohnya, misalnya Gunung Alisan. Terlebih-lebih saat naik kereta uap zaman dulu. Dengan memasuki pepohonan bunga sakura, tentu akan memberikan nuansa nostalgia yang tak terlupakan. Media Reuters bahkan secara khusus datang untuk memberitakan jalur kereta khusus bunga sakura di Taiwan. Penumpang kereta duduk di gerbong dan melewati sakura putih yang bermekaran. Orang-orang di sepanjang jalan mengambil kamera untuk mengabadikan pemandangan langka ini. Gunung Alisan memasuki musim sakura pada pertengahan Maret. Kantor pengelola secara khusus mengatur 3 tahap tur menikmati sakura dengan kereta uap. Hanya 300 penumpang beruntung yang bisa merasakan keindahan panorama ini secara langsung. 就很新奇，然后那个樱花真的很漂亮，然后那个蒸汽火车在过弯的时候，那看出去。 觉得，然后再搭配风景很壮丽，然后经过那个就是那个玉山的那个积雪的位置，然后就觉得真的很美。 Sejumlah elemen mencakup kereta bernuansa nostalgia, sakura, dan cemara yang tampaknya sangat kontras satu sama lain telah membuat tur sakura kereta Alisan menjadi sorotan internasional. Media Reuters bahkan memberitakan ajang tahun ini secara khusus. 还是想来，来了10几次了，也是都会想要再来这边看一下，看它有什么变化。 Jalur kereta Alisan dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial Jepang. Ini merupakan peninggalan sejarah penebangan hutan pada masa lampau. Sekarang tempat ini telah menjadi pusat tamasya. Kini hanya ada 3 kereta uap yang masih beroperasi di jalur tersebut. 我们是把我们的老爷爷火车头请出来，让他载送我们的旅客3趟。 Dulu kereta api Alisan rusak akibat taifun dan gempa serta dibuka kembali tahun lalu. Kereta uap hanya akan beroperasi selama musim bunga sakura. Setelah perjalanan terakhir berakhir pada 1 April, wisatawan harus menunggu hingga tahun depan.
Segenap warga Indonesia menyambut Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 31 Maret. Setiap pekerja migran beragama Islam pasti rindu akan hidangan khas Lebaran di keluarga mereka masing-masing. Reporter PTS secara khusus mengunjungi sebuah rumah makan di Indonesia di kawasan Stasiun Taipei untuk melakukan survei terhadap menu Lebaran favorit para PMI. Menjelang Hari Raya Idul Fitri yang akan tiba sesaat lagi, saya yakin setiap PMI Indonesia yang memeluk agama Islam di Taiwan pasti sudah melakukan persiapan penuh untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan menyiapkan hidangan Lebaran. Kalau di Indonesia, menu khas Lebaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah opor ayam, ketupat, rendang, sambar goreng ati, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Taiwan, kira-kira apa menu favorit para PMI di sini? Mari kita tanya satu persatu. Kalau makanan di kampung yang paling suka tuh pecel, nasi pecel. Kalau keluarga saya makanan favoritnya ya sama sih kayak orang lain seperti opor, sambal goreng kentang, terus urab sayuran gitu. Makanan favorit di keluarga saya contohnya kayak ketupat sayur, terus soto kayak gitu-gitu aja sih sama pecel-pecel kayak gitu. Di sini ada beberapa deretan makanan ya, terus nanti saya akan minta Bu Tika untuk memperkenalkan beberapa yang paling populer di kalangan PMI di sini. Ya, mari saya perkenalkan. Biasanya anak-anak PMI di sini sukanya itu nasi rendang. Nasi rendang tuh kita kasih orek, ada daging rendang, sama sayur nangka, sama sayur daun singkong. Selain hidangan dan masakan Lebaran, rasanya Hari Raya Idul Fitri masih kurang afdol dan lengkap tanpa aneka cemilan. Nah, kira-kira cemilan apa yang paling sering dibeli oleh BMI di sini dalam rangka menyambut Lebaran? Kita tanya saja dengan Mbak Imai. Halo Mbak Imai, boleh nggak perkenalkan produk-produk yang paling digemari menjelang Lebaran? Oke, ada banyak produk, cuma salah satunya yang paling laris, bestseller itu nastar di sana. Oke, kita lihat yuk. Nastar adalah kue ciri khas Lebaran, di mana orang-orang kalau menjelang Lebaran pada mencarinya. Produk 3 adalah kurma yecao. Yecao adalah makanan dari itu ya Arab ya. Ini memang khas Lebaran, khas puasa. Produk keempat adalah biskuit kaleng Kongguan, yang dimana Kongguan terkenal dari zaman dulu ya. Tak peduli apakah Anda menyambut Lebaran dengan cara menyiapkan hidangan akbar atau makan cemilan sepuasnya, yang paling penting adalah kebersamaan kita dengan keluarga dan kerabat terdekat untuk saling bersilaturahmi. Akhir kata kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan bunga sakura di Washington DC. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.